Dalam sepak bola, kejayaan sering terlihat seperti sesuatu yang abadi. Trofi dipajang, sejarah ditulis, dan nama klub seolah tak mungkin tergeser. Namun sepak bola punya satu kebiasaan kejam. Ia selalu mengingatkan bahwa tidak ada yang benar-benar kebal dari kejatuhan. Hari ini, kita akan membahas 3 klub besar. Bukan tentang saat mereka berjaya, tapi tentang saat mereka jatuh ke titik terendah. Sebelum bangkit, atau hampir menghilang selamanya. Leeds United, dari Raja Eropa ke neraka divisi bawah. Awal 2000-an, Leeds United adalah simbol ambisi. Muda, berani, dan tanpa rasa takut. Nama-nama seperti Rio Ferdinand, Mark Viduka, Harry Kewell, hingga Alan Smith membawa Leeds ke semifinal Liga Champions 2001. Satu langkah dari final Eropa. Namun di balik kejayaan itu, ada bom waktu bernama utang. Leeds membelanjakan uang yang belum mereka miliki. Mereka bertaruh pada masa depan, dan kalah. Ketika gagal lolos Liga Champions musim berikutnya, keuangan runtuh. Pemain dijual. Tim melemah. Dan dalam waktu singkat, Leeds bukan lagi penantang gelar. Pada 2004, mereka terdegradasi dari Premier League. 3 tahun kemudian, lebih parah lagi. Leeds jatuh ke League One, kasta ketiga Inggris. Elland Road yang dulu bergemuruh Eropa, kini menyaksikan laga melawan klub-klub kecil, di depan tribun setengah kosong. Leeds butuh 16 tahun untuk kembali ke Premier League. Bukan lewat uang besar, tapi lewat kesabaran dan identitas yang dibangun ulang. Nottingham Forest, juara Eropa yang dilupakan waktu. Ada satu fakta gila dalam sejarah sepak bola. Nottingham Forest punya lebih banyak trofi Liga Champions daripada Arsenal, PSG, dan Manchester City. 2 kali juara Eropa. Tahun 1979 dan 1980. Dipimpin legenda Brian Clough. Namun setelah era itu berakhir, Forest perlahan tenggelam. Tidak ada skandal besar. Tidak ada kebangkrutan dramatis. Hanya satu hal yang lebih berbahaya. Kehilangan arah, pergantian manajer. Keputusan rekrutmen buruk. Identitas permainan memudar. Forest terdegradasi. Naik lagi. Turun lagi. Dan akhirnya, menghilang dari panggung utama selama lebih dari 2 dekade. Generasi baru bahkan tumbuh tanpa tahu bahwa klub ini pernah menjadi raja Eropa. Baru pada 2022, Nottingham Forest kembali ke Premier League. Bukan sebagai raksasa, tapi sebagai klub yang bertahan hidup. Forest mengajarkan satu hal pahit, sejarah tidak menjamin masa depan. AC Milan ketika skandal menghancurkan segalanya. Jika Leeds jatuh karena utang, dan Forest karena kehilangan identitas, maka AC Milan jatuh karena skandal. Calciopoli 2006 mengguncang sepak bola Italia. Milan dinyatakan bersalah dalam pengaturan wasit. Hukuman, pengurangan poin, dan bayang-bayang degradasi. Memang, Milan masih sempat menjuarai Liga Champions 2007. Namun itu hanyalah nyala terakhir dari generasi emas. Setelah itu, segalanya runtuh perlahan. Bintang pergi. Manajemen salah langkah. Pelatih datang dan pergi. San Siro yang megah menyaksikan Milan terlempar dari Liga Champions selama bertahun-tahun. Milan, klub dengan 7 trofi Liga Champions, pernah finish di papan tengah Serie A, pernah dianggap klub nostalgia. Butuh lebih dari 10 tahun bagi Milan untuk benar-benar bangkit. Bukan dengan belanja besar, tapi dengan kembali ke akar, pemain muda, struktur, dan kesabaran. Scudetto 2022 bukan sekadar gelar, itu penanda bahwa Milan selamat dari kehancuran. Jatuh itu pasti, bertahan itu pilihan. Leeds United, Nottingham Forest, AC Milan. 3 klub. 3 cerita. 1 benang merah, kejatuhan selalu dimulai dari keputusan kecil yang diabaikan. Sepak bola tidak menghukum klub karena miskin atau kaya. Ia menghukum klub yang lupa mengelola dirinya sendiri. Sebagian klub berhasil kembali. Sebagian lain, tidak pernah lagi kita dengar. Dan mungkin, itulah pelajaran paling jujur dari sejarah sepak bola. Tangan menunjukkan kejayaan tidak pernah abadi. Yang abadi hanyalah cara klub belajar dari kehancurannya. Jika kamu ingin mengetahui banyak lagi sejarah tentang sepak bola, tinggalkan pendapatmu di komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Sepak bola selalu punya cerita. Dan tidak semuanya berakhir bahagia.